Tes tes. Selamat sore semua. Jadi kita sekarang kedatangan tamu spesial ya, Kak Krisander. Halo Kak. Halo. Kak Krisander, boleh kenalin diri dulu nggak? Oh iya, halo semua. Aku Krisander Immanuel Ambrose Setiawan dari sekarang lagi sekolah di SMAK 5 Penabur. Eh, aku tahun ini baru OSN Matematika SMA. Wah, keren banget Kak. Ya makasih. Boleh nanya dikit ya Kak? Oh iya, boleh. Eh, apa ya? Gimana sih caranya Kak Krisander bisa jago banget gitu? Eh, Jujur, belajar pokoknya yang penting belajar, nggak pantang menyerah. Dan kebetulan tahun ini kayaknya soalnya sih emang jadi kayak uh, ada luck juga karena pas ngerjain soal tahun ini tuh emang soalnya agak lebih. Jadi kan kalau mat itu dia ada aljabar, kombin, number teori, geometri gitu. Ini kebetulan kombinnya gampang dan geometrinya susah gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan aku aja gitu. Oh, gitu ya. Eh, Terus ada nggak sih kayak halangannya gitu dalam belajar? Kenapa? Nanya dulu. Halangan dalam belajar. Uh, Halangan Kayak maksud. biar adik-adik di sini tahu kalau misal kalau belajarnya kayak capek gitu terus harus ngapain. Oh, eh ya capek ya, kalau capek ya tetap tetap belajar aja sih. Aku biasanya emang juga sampai malam-malam gitu belajarnya. Tapi eh yang penting kalau belajar biasanya sambil denger lagu sih. Karena kan aku wibu gitu, jadi denger lagu Jepang gitu. Oh iya, oke. Eh, di sini ada terus pada mau nanya nih Kak. Bisa ayo dong siapa yang mau nanya? Bisa langsung. Bisa di chat ataupun langsung ngomong langsung aja. Wah, Kak ada yang nanya nih dari Bianca. Kak, biasanya belajarnya berapa lama? eh Sebentar. Belajar tergantung sih, nggak tentu. Soalnya eh biasa bisa sampai kadang satu hari kalau misalnya lagi libur gitu atau emang nggak ada sekolah, biasa bisa sampai 6 jam gitu. Tapi kalau ya emang sibuk ya bisa juga nggak ada belajar mat gitu hari itunya. Kadang biasanya average-nya sih 2-3 jam ya biasanya per hari. Oh, cukup efektif sih. Oke. Ah, ah. Kakak cara belajarnya kayak gimana? Eh, Cara belajar biasanya jadi kan kayak ngerjain soal tuh, yang diajarin guru, review-review. Kalau misalnya udah didapat gitu catatannya, biasanya kan nyatet habis itu, nanti kalau udah deket-deket lombanya nanti review lagi belajar dari catatan gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk daerah OSP OSN itu kan biasanya lebih susah gitu ya. Jadi biasanya lihat-lihat dari buku-buku yang ada di internet sih gitu. Atau akhir-akhir ini aku baru belajar dari temenku yang satu platda bareng aku, biasanya ambil soal dari AOPS juga bisa. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kak, banyak orang yang bilang sebelum OSN harus belajar gila-gilaan. Apakah menurut kakak dengan belajar gila-gilaan ini selalu membuat seseorang berhasil dalam OSN?
Eh, Oke, jadi aku ceritain dulu pas Platda OSP tuh kan jadi OSN itu ada habis OSP kan ada Platdanya dulu baru masuk OSN. Nah, pas Platda OSP itu yang mau ke tempat OSN-nya itu sebelum OSN teman-temanku pada belajar gila-gilaan gitu dan kayak ngambil soal udah dari yang internasional gitu kayak IMO gitu. Tapi kan aku kayak belajarnya tetap kayak fokus ke yang OSN. Nah, jadi pas dengar mereka ngomong yang kayak teknik-teknik aneh gitu tuh aku kayak nggak ngerti gitu kayak ada yang ngomongin Zizek Mondi lah gitu atau eh Brian Kon gitu. Tapi kan kayak nah intinya kalau misalnya dengar-dengar yang kayak gitu kan biasanya mereka sering loginnya gitu pas udah mau deket gitu nggak usah dipikirin gitu karena ingat aja OSN itu soalnya nggak bakal sesusah yang internasional gitu. OSN itu pasti soalnya eh, bisa diselesaikan dengan cara-cara yang mendasar gitu nggak harus pakai tahu teori banyak-banyak gitu. Nah tapi jadi pas OSP itu biasanya emang banyak yang belajar gila-gilaan tapi aku malah kayaknya sama sekali nggak belajar deh pas OSP. Aku malah eh, baca kayak komik webtoon di internet gitu lah pokoknya pas malah tapi aku belajar gila-gilaan pas sudah tinggal 2 hari jadi H-2 sama H-1 sebelum OSN-nya itu aku belajar gila-gilaan sampai malam gitu yang lainnya malah udah santai tapi pas jadi saran aku sih belajarnya pas udah deket banget aja gitu 2 hari sama 1 hari jangan kayak 2 minggu sebelumnya kayaknya jangan di 2 minggu sebelumnya kayak santai aja gitu. Baik Kak, makasih. Sama-sama. Prestasi kakak apa aja? eh Prestasi eh yang aku inget OSN SD, Mat Absol. Tahun berapa aku agak lupa ya. So OSN SMP, Mat juga, Absol juga, sama SMA baru tahun ini 2025 di Malang, Absol juga. Mat juga, Mat juga. Wah, 3 kali absol ya, ngeri sekali. Hehehe, iya iya. Makasih. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau kalau gitu aku bacain yang di chat aja ya. Oh iya. Iya. Ini ada dari Alfreina. Biasanya tuh Kak Krisandra lebih suka belajar sendiri atau sharing bareng teman? Eh Ya. belajar sendiri paling sering belajar sendiri sih. Eh Beneran kayaknya belajar bareng temen itu cuman pas pelatda deh karena kan pelatda itu pelatihan daerah emang bareng yang lain gitu kan belajarnya gitu itu pun juga aku biasanya nggak belajar kayak udah aku tadi bilang aku cuman baca komik doang jadi yang lain juga sebenarnya nggak merhatiin gurunya sih yang lain kayak nge-grinding soal sendiri gitu di AUPS gitu soal IMO jadi ya sama aja sih tapi aku beneran kayak jarang banget belajar sama temen gitu. Eh, Kayaknya ada sekali belajar bareng pas udah deket-deket Platda gitu. Oh, berarti lebih ini ya suka belajar sendiri. Lebih biasanya belajar sendiri karena kalau belajar bareng temen tuh kadang kayak pas temen udah ngerti kan udah pasti kayak keteken jadinya buru-buru lanjut ke soal berikutnya padahal kita sendiri mungkin belum ngerti gitu. Oke Kak. Oke. Eh, Sekarang ada lagi pertanyaan. Ini dari Sabia. Kalau ada soal susah nih, dengan waktu tersisa sedikit, adakah triknya? Nah, uniknya OSN itu kalau soal susah itu masih tetap bisa dapat nilai parsial karena kan ya iya OSN itu kan esai jadi kalau salah tapi kayak setengah awalnya benar itu biasanya dikasih nilai parsial bisa 1 atau 2 poin dan itu sangat penting banget gitu aja kalau ada soal susah waktunya mepet biasanya usahain dapat parsial poin aja sih tapi makanya
eh, saranku kan OSN itu dia soalnya kayak tiap hari ada 4 soal gitu dan eh, coba kerjanya dari yang dari yang paling susah sih biasanya karena kalau yang soal pas kita di awal mentalnya masih kuat ngerjain yang susah jadi kan masih ada energi lebih banyak untuk ngerjain yang soal yang lebih mudah gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Oke, oke. Eh, ada yang mau bertanya langsung atau mau lanjut? Oke, belum ada ya. Oke, Ah, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Apa sih pengalaman paling berkesan Kakak saat ikut OSN? pengalaman paling berkesan. Ya kayak mungkin pelatihannya atau momen-momen pas lomba. Oh, kayaknya yang SMA tahun ini sih yang paling berkesan karena pas eh, SMA ini kayaknya yang emang beneran OSN-nya paling asik gitu kan. Eh, karena pas SMA, OSN SMA itu kayaknya pertama kali eh, aku jalan-jalan sendiri bareng temen ke mall dan eh, pertama kali cobain kopi. Oke, Kak. Oh, ini ada pertanyaan cukup menarik nih, Kak. Oh iya, Di private tapi. Eh, ah kalau bisa kita pakai soal AIME, apakah itu efektif ya kayak AIME, aja SME buat persiapan OSN SMP? Aime sebentar, Aime itu Aime apa ya? Soal AUPS. Oh, AOPS. Oh, eh iya sih soal soal AOPS lumayan eh soal AOPS itu membantu banget sih menurut menurut aku kalau soal dari AOPS itu emang yang utama kalau misalnya susah nyari sumber belajar lihat aja di AOPS gitu soal-soalnya Aime pasti membantu. Eh ini untuk kalau boleh tahu untuk tingkat SD atau SMP ya? Untuk tingkat SMP, Kak. Oh, untuk tingkat SMP, eh Aime bagus, tapi aku juga rekomendasiin karena kalau untuk buku, aku juga rekomendasiin buku kalau untuk geometri karena geometri itu kan harus kuat instingnya. Nah itu ada bukunya namanya Geometri Revisited. Ada di internet sih, jadi gampang dicari. Oh, makasih Kak atas sarannya. Oke, lanjut lagi ya. Eh, apa lagi? Ini kalau apakah Kakak pernah kecewa pas kalah lomba atau hasil tidak sesuai harapan? eh ke- Kalau yang kecewa nggak pernah sih, tapi kayak ada yang lumayan nyesek dulu pas SD kayaknya ya IMSO, International Mathematics Science Olympiad. eh Lumayan sedih karena dapetnya silver. Tapi ya gitu ya ya lumayan lah silver gitu. Jadi ya kayak tapi ya tetap sedih gitu nggak dapet emas. Oh, jadi kalau dapat emas gembira atau biasa aja, dapat silver sedih. Iya iya. Kalau perunggu nangis dong. Iya ya perunggu perunggu nangis. Untungnya nggak pernah. Aduh kalau dapet Wah, nangis itu. oke. Ini ada lagi pertanyaan. Menurut kakak target seseorang itu apakah hanya OSN saja atau ikut lomba internasional? Eh nah eh
Ini yang aku lihat dari teman-temanku tuh banyak yang terlalu fokusnya ke lomba internasionalnya kayak kan kalau SMA itu habis OSN-nya bisa ke IMO atau International Mathematics Olympiad. Banyak yang terlalu fokusnya ke soal IMO. Jadi mereka nge-grindingnya soal IMO terus. Walaupun soal IMO tuh jauh lebih susah dan kayak tipenya beda gitu. Tekniknya beda gitu dengan soal OSN. Jadi kalau emang eh, tergantung target tiap orang sih ya. Kalau misalnya emang targetnya mau internasional ya fokusnya ke internasionalnya. Tapi eh, kalau aku sih targetnya satu persatu ya kan. Misalnya kita lagi ikut OSN dulu, berarti targetinnya OSN-nya dulu sebaik mungkin. Karena soal OSN itu seringkali dia tekniknya lebih butuh pengamatan. Kalau kayak soal internasional itu biasanya pakai tools-tools yang emang aneh-aneh lah gitu namanya. Jadi emang harus banyak tahu. Tapi kalau OSN itu harus ngelatih insting pengamatan matnya gitu. Terutama eh, untuk geometri ya. Karena aku paling suka geometri. Jadi bakal banyakin ngomongnya ke geometri. Oke nih, seru nih tipsnya Kak. Oke, kita lanjut nih. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak guru les atau pendamping Kak Krisander atau Kak Krisander nih belajar sendiri? Gimana nih? Eh, Guru les ada, tapi kayaknya dari SD itu cuman satu, SMP juga cuman satu atau dua, baru SMA itu ya, SMA juga satu atau dua sih, dan yang satunya itu jarang sih, jadi kayak basically cuma satu doang gitu, kayak satu aja udah cukup sih kayaknya, atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena kebanyakan belajarnya juga dari soal-soal lombanya sendiri gitu dari ALPS biasanya. Jadi lebih sering ini ya, ngulik sendiri gitu ngerjain soal. Dan kalau boleh aku kasih saran, kalau untuk OSN lebih baik latihannya dari uh, OSN OSK-nya dulu, ISO ke OSP, ISO ke OSN. Habis OSN misalnya OSK, OSP, OSN udah selesai semua uh, dikerjain, baru pindah ke internasional, tapi biasanya jangan langsung ke internasional, eh, ulang lagi dulu sih yang OSK, OSP, OSN, habis itu review materi, belajar, tambahin materi dikit, baru masuk ke yang internasional. Oh ya, oke Kak. Nih selanjutnya nih, lebih efektif mana? Belajar lama tapi jarang atau belajar sedikit tapi sering atau setiap hari? eh Lebih efektif mana? Sebentar, aku pikirin dulu. Lama tapi jarang kayak 2 hari sekali itu biasanya yang aku lakuin eh dulu pas mulai masuk OSN SMA ini sampai OSP aku pakai teknik itu belajar lama tapi jarang kayak 2 hari sekali. Eh Habis itu kan itu lumayan membantu karena kalau lama tapi 2 hari sekali itu biasanya lamanya buat nge-review materi gitu. Biasanya kalau nge-review materi kan bagusnya lama dan panjang gitu, jangan kayak sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau buat belajar materi baru, eh, kayaknya belajar sedikit tapi lebih sering itu kayak lebih efektif gitu. Tapi kayak kalau belajarnya sedikit terlalu sedikit juga ya nggak bakal efektif gitu ya. Jadi kayak eh, kayaknya mungkin kayak 6 jam per 2 hari udah cukup. Oh oke Kak, berarti lebih ini ya enak belajar 2 hari sekali tapi dalam jangka waktu yang lama. Ah, 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 ah. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau latihan soal itu lebih baik tuh paket atau beberapa paket.
Eh, sorry, boleh diulang? Misalnya kita mau latihan soal nih Kak, itu Ah, lebih ah. satu bab gitu atau kayak beberapa bab? Oh, eh biasanya jujur kalau jadi ini kalau misalnya lagi baca buku gitu ya, habis itu kayak mau ngerjain soal dari chapter tiap chapternya gitu. Hmm, Nah, eh biasanya itu sih jadi habis baca satu chapter misalnya biasanya aku coba jangan langsung kerjain latihannya tapi coba kerjain example yang udah dikasih caranya dulu, coba kerjain sendiri, coba buktiin sendiri teorema-teorema yang dikasih. Habis itu semua udah selesai, baru coba kerjain latihannya, dan latihannya biasanya kerjanya per chapter. Karena kalau misalnya digabung-gabung itu kan bakal kayak pusing gitu ya ngebedain ini pakai teknik yang mana, ini pakai teknik yang mana. Jadi biasanya coba ngerjainnya eh, untuk tiap chapter ngerjain latihan, baca materinya, habis itu ngerjain latihannya, baca materinya lagi, habis itu ngerjain latihannya gitu. Jadi nggak pusing. Jadi eh, biasanya kalau buku sama soal itu aku pisahin. Jadi kalau buku ya ngerjainnya pakai cara buku, yaitu berusaha mamin materi. Sedangkan kalau untuk dapat soal-soal yang ngegabungin semua teknik itu, jangan dari bukunya, tapi dari ya soal-soal yang di internet aja gitu. Oh iya, oke. Oke nih, uh, ada yang mau bertanya lagi? Satu dua orang, siapa aja boleh. Oh iya, tadi kan kita nanya kalau persiapan untuk SMA kan nggak. Sekarang kalau misalnya nih persiapan paling bagus atau efektif buat OSN SD ini gimana Kak? Dari tingkat kota, provinsi, dan lain-lain. Eh, kenapa masnya gimana? Masnya gimana? Supaya hasil OSN SD-nya maksimal. Ah, Jadi ah. murid-muridnya harus ngapain cara belajarnya. Oh, eh ya masnya biar maksimal ya belajar aja sih. Jadi kita fokusin di belajar dong ya kayak. Eh iya, biasanya fokusinnya ke belajar. Kayak biasanya kan kayak kalau siapin OSN pasti nggak cepet dong, pasti kayak 1 tahun atau 2 tahun gitu. Biasanya kayak selama selama kata-kata OSN itu belum di ngomong-ngomongin gitu, kita belajar aja terus. Dan kalau misalnya udah mulai masuk kayak OSK, kayaknya kalau untuk OSK masih belajar aja terus gitu, pokoknya kuatin insting dulu. Pas sudah masuk OSP, OSN kan harus bikin esai itu biasanya. Nah, harus nulis esai. Nah, itu baru atur cara penulisan sama cara untuk dapat nilai parsial itu baru direncanainya pas udah habis immediately setelah OSK aja gitu. Tapi kalau pas masih sebelum OSK kan itu masih fokusnya pokoknya ngerjain isian singkat kebanyakan. Nah, coba usahain fokusnya ke banyak latihan soal aja dulu. Nanti pas udah mau habis OSK kan udah langsung siap-siap untuk OSP tuh. Dan itu baru mulai banyak ngerjain esai gitu atau kayak latihan menulis. Oh iya, oke Kak. Oh ini, oh oke. Tadi kan kita udah nanya yang SD Kak. Ah, Apa ah. ada bedanya nggak buat persiapan SD sama SMP? Eh, untuk
Jujur kayaknya kalau SD SMP tuh mirip banget, cuman materinya kayak lebih susah aja gitu. Tapi kalau misalnya SMA nanti itu yang bakal beda banget karena SMA itu kan materinya luas banget kayak bahkan pakai teori-teori yang baru dipelajarin juga bisa, yang baru diciptain sekarang juga bisa gitu. Tapi kalau SD SMP materinya biasanya udah konkret, udah begitu aja gitu. Jadi eh, nggak kayaknya nggak perlu eh, terlalu nguasain rumus, yang penting nguasain dasarnya dulu. Dan emang biasanya kalau orang teman-temanku tuh ada yang nggak ngerjain mat tuh kayak pakai rumus terus gitu, tapi itu nggak bagus menurutku. Lebih bagus kalau misalnya kita hafalin rumus dikit, tapi kayak kita bisa buktiin rumus yang ini dengan sendirinya pakai yang udah kita pelajarin gitu. Jadi ya gitu. Wah, seru juga ya, Kak. Iya lumayan lah. Oke. Terus biasanya kalau Kakak ini belajar itu sambil dengerin lagu atau ngapain, Kak? Biar lebih asik. eh Biasa ya kalau misalnya lagi bosen banget biasanya dengerin dengerin lagunya ya tergantung lah yang disukai apa, tapi aku nggak rekomen lagu klasik sih. Dulu kan banyak orang yang bilang lagu klasik buat enak buat belajar gitu, tapi kayak setelah didengar-dengar kayaknya enakan kalau belajar lagunya yang sesuai dengan selera aja gitu. Kayak kan eh, aku suka budaya Jepang gitu, jadi biasanya dengarnya lagu Jepang gitu. Biasanya kayak contohnya lagunya gimana, Kak? eh Judul Genrenya lagu, mungkin? oh, eh eh se- se- eh, gimana? Sebentar, coba aku lihat dulu di YouTube ada playlistku soalnya. Biasanya dengernya aku sih lagu pop karena aku emangnya sukanya lagu pop gitu kayak karena eh tapi aku juga akhir-akhir ini nggak akhir-akhir ini sih, kayak udah dari 2 tahun lalu kayaknya dengarnya selalu lagu If, eh, dia kayak penyanyi Jepang gitu. Tapi belum lama ini juga dengerin lagu Cincin by Hindia sama eh, One Voice by Roku Denashi. Dan jadi kalau pas aku OSN waktu itu belum lama kan OSN nih, kayak beberapa hari, nggak beberapa hari sih, pokoknya deket-deket OSN aja, pokoknya denger lagu itu terus aja gitu, karena jadi kayak ngerasa nyaman gitu, karena kan kalau mau OSN itu harus yang pertama paling penting itu tenang nyaman, jadi denger lagu aja gitu, bahkan sambil belajar atau bahkan sebelum lomba juga kalau mau denger lagu juga nggak apa-apa. Oh iya, berarti sebelum ASEAN tuh ketenangan kita yang paling penting ya, Kak? Ketenangan paling penting dan juga mindset, nggak boleh merasa payah atau gimana gitu, kayak harus meyakini bahwa kita pasti bakal, bukannya sombong ya, tapi maksudnya meyakini bahwa kita pasti juara satu gitu. Itu mindsetnya. Tapi nggak usah jadi beban, yakin aja gitu kayak eh, pasti juara satu gitu, pasti nanti bakal lebih tenang ngerjain soalnya kalau kayak mindsetnya kayak gitu. Percaya. Iya, kenapa? Mau bertanya Brilian David Lalang. Oke. Kak, ada video kan di YouTube Push Presses kalau nggak salah. Oh iya. Kak Cassandra tuh main-mainin pulpen, nyusun pulpen banyak tuh. Itu udah selesai ya? Oh iya, jadi itu kan OSN itu kan 4 jam tuh buat ngerjain 4 soal. Eh, tapi tapi jadi aku habis 2,5 jam tuh udah ngerjain selesai semua soalnya dan udah ngecek ulang, jadi sisa 1,5 jam aku nggak tahu mau ngapain, jadi kayak eh, daripada bosen gitu aku coba mainin pulpen aja gitu buat sekalian karena kan
aku jadi keinget juga gitu kalau dulu Sasmo Amo gitu, lomba Sasmo Amo gitu, aku juga mainin pulpen kalau udah selesai. Jadi kayak mainin pulpen aja terus gitu. Oh, biar nggak kelamaan nunggunya kak. eh iya ya, sekalian aku nggak tahu ya ini tapi kata temenku ada yang namanya ngetonting lawan atau gimana gitu jadi kayak katanya kalau udah selesai mainin pulpen aja gitu biar ngetonting lawan gitu jadi ya aku mainin pulpen gitu. Oh, biar lawannya panik ya. Oh, aku udah selesai nih. Tapi malah sebenarnya lucunya aku panik karena aku lihat dua temenku yang kuat di sebelah kanan belakangku tuh juga udah selesai. Aku kira udah selesai semua, ternyata mereka berdua tiduran karena udah pasrah gitu. Oke lah, oke. Kak, Iya. menurut kakak lebih efektif mana? Belajar dengan guru pendamping atau cukup latihan soal sendiri? Melalui buku-buku, internet, ataupun YouTube yang ada pembahasan? Eh, Oke, jadi menurutku paling namanya belajar itu paling efektif kalau ada gurunya langsung. Karena kalau misalnya ada sesuatu dari YouTube-nya gitu atau dari bukunya atau dari internet yang salah atau kita kurang kurang ngerti, nah kan susah ya kalau mau nanya ke orang di internetnya belum tentu dibaca, bisa aja mereka udah mati gitu kan habis ngupload bukunya. Jadi kalau sama guru pendamping atau guru les itu kan lebih enak gitu bisa pas ada yang nggak ngerti nanya atau kalau ada yang salah bisa kita langsung benerin gitu. Jadi lebih efektif sama guru pendamping. Kakak IQ-nya berapa? eh terakhir terakhir cek waktu itu kelas 10 kayaknya 151 atau 152 gitu. Ada yang nanya lagi aku main game apa? eh Banyak sih. Eh Dulu kayak beberapa bulan lalu lagi main itu apa tuh Black Myth Wukong ada yang tahu gak sama Elden Ring di PS tapi kayak pas bosen gitu udah lama nggak buka PS karena buat setupnya kan susah gitu buat nyalainnya lama gitu butuh 5 menit jadi kayak aku main Clash Royale aja. Seru sih kak Clash Royale. Emang kan emang. Iya, seru. Masih ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Aduh, gimana nih kak caranya biar nggak males belajar? eh Biar nggak males belajar. Ju- Oke, jujur aja aku juga males belajar tapi kayak kayak ke basically kayak ke motivate gitu biar eh, motivasinya sih eh, kayak anggap aja gitu habis OSN itu kayak kan selama persiapan OSN itu kayak sibuk banget gitu jadi kayak coba usahain sesibuk mungkin saat persiapan OSN jadi kamu nggak ada pikiran untuk berhenti jadi pas kamu pengen berhenti kamu langsung kepikiran gitu kayak aduh udah sejauh ini gitu pasti nggak mungkin berhenti gitu jadi coba aja sesibuk mungkin gitu belajar biar nggak malas belajar ya harus dari diri sendiri susah juga ya kalau bilang gimana cara nggak malas belajar. Berarti itu mas belajar itu kayak tantangan dari diri kita sendiri ya kak ya? ah, ah, ah. Ayo guys, ini guys, mumpung kak Kres sandar di sini. Ayo nih. Oh ya. Eh,
Oh, ini ada pertanyaan nih dari Nicholas. Kakak tuh belajar sendiri atau disuruh? Eh, jujur lebih sering belajar sendiri, tapi kadang-kadang disuruh. Tapi lebih sering sendiri. Oh, ya, oke, oke. Ayo guys, ini satu pertanyaan terakhir nih. Ayo nih, ngumpul Kak Krisanda di sini. Satu pertanyaan lagi teman-teman. Ini ada nih. Kakak pernah dapat bronze tidak, Kak? Eh, bronze seingat aku nggak pernah sih. Kebanyakan dapatnya emas. Kayaknya silver yang pas IMSO itu. eh mana lagi ya? Kayaknya belum ada silver lagi deh selain yang IMSO. Eh, kebanyakan emas. Tapi ada sekali dapat juara 3. Tapi bukan lomba menggambar. Aduh, keren ya. Berarti spesialis emas nih ya, Pak? Eh, lebih ke spesialis mat sih. Oh, emas. Ya. Oke nih, teman-teman. Kita akan foto bersama, bisa menyalakan kameranya. Kak Krisanda, ayo. Oh, Semuanya. Ya guys. Yo, yang belum nyalain kamera, Gaida, Brilian, siapa lagi? Bonda, Nadira, ya semuanya, Brigita, Syakira, dan lain sebagainya. Yuk. Oke, lihat kamera. Siap-siap. Oke, 3, 2, 1. Sabar, tahan. Oke, tahan. Lagi. 1, 2, 3. Itu kameranya yang ditutup. Oke, yang masih tutup, ayo. Kesempatan terakhir. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Krisander. oh iya, sama-sama. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Oke, makasih. Makasih, Kak. Oke, ini Makasih, akan Kak. ditutup.